Halo guys, balik lagi di channel favorit kalian, channel Anus Tokusatsu, channel yang suka mereview dan juga unboxing toys, tapi juga suka mereview komik. Yeay! Apa kabar teman-teman semua subscriber setia channel ini? Semoga teman-teman dalam kondisi baik-baik aja, aman-aman aja, sehat-sehat semuanya guys ya, amin. Oke guys, di video kali ini gue mau review secara lengkap. Ya semoga video ini langsung segera selesai, tidak bertele-tele ya. Ya sorry kalau mungkin nanti durasinya agak lama. Gue mau mereview secara lengkap apa yang gue dapat, apa yang gue baca ya. Ini adalah pasca gue selesai baca komik yaitu terbitan MNC Komik ya. Ini masih ada tulisan Gramedia Majalah cuy. Oke, gue mau mereview komik yang baru aja gue baca sampai selesai. Itu kira-kira makan waktu sebulan mungkin ya. Karena juga ya ada kesibukan lainnya, kerja, kesibukan pribadi juga konten. Gue selesai baca komik Super Bidaman guys, terbitan MNC. Dan wow, ini tuh komik gila guys ya. Ini komik yang diterbitin kalau nggak salah 2001. Nanti akan kita lihat detailnya. Komik yang merepresentasikan alur cerita dari produk mainan yang dirilis sama Takara. Bukan Takara Tomy, masih Takara ya, tahun 96-98. Yaitu dari mainannya itu Super Bidaman guys ya. Ini juga saya punya Super Bidaman Nautilus Poseidon original Takara Tomy, tapi yang KW cuman si ininya sama ini. Oke, ini kita taruh dulu. Pokoknya saya punya Super Bidaman yang akan saya bawa kasih lihat teman-teman yang sekiranya itu nongol di ke-15 komik ini, tapi nggak semuanya gue punya. Tapi gue pengen sih guys punya semua mainan Super Bidaman demi apapun ya guys ya. Tapi memang itu harganya sangat mahal, sangat jutaan guys ya. Gue punya beberapa pun sudah sangat beruntung. Oke, guys, ini ada 15 komik. Komiknya ada 15 buku atau 15 jilid Super Bidaman ya guys ya. 2, 3, 4, 5 sampai ke 15. Semuanya saya udah baca. Kita akan review dulu guys dari volume 1 ya secara detail. Oke, sebentar guys. Ya, oke guys, kita sudah punya buku pertama ya, komik Super Bidaman terbitan MNC. Ini yang gue dapat guys ya. Dulu gue udah lama banget beli sama orang di Facebook. Ini harganya itu dia, sampai ada fotonya juga. Tapi ini yang kondisi X-Ren. Gue bodo amat. Ya gak segel pun gak apa-apa. Karena juga ini harganya udah digoreng guys. Kalau kalian beli set di kayak marketplace Tokped gitu, Tokopedia, udah digoreng harganya. Karena memang sekeren itu, se-wonderful itu guys plot dari si komik ini. Ini di komik ini guys, setiap karakter itu pengembangan karakternya sangat terasa guys ya. Oke, ini adalah komik X-Ren. X-Ren itu apa? Karena X-Ren itu adalah bekas sewa ya. Jadi ada tertera solatip harga ya. Pada kala itu ini 700 perak per itu apa? Hari per day. Anjay, dan juga ini komiknya ini udah kesegel ya sama mungkin si bagian penyewanya, nanti kita lihat guys ya. Oke, ini dia sampul pertamanya, sangat legendaris. Ada si Tamago sama si Ganma Nishibe ya, rival. Oke, itu dia. Kita lihat dulu guys, dari ini dia dikarang oleh Imagashun. Ini sumpah dia bikin komik Super Bidaman keren banget guys, wonderful. Oke, jilid pertama ini ada logo si Super Bidamannya dalam bahasa Jepang ya, Bakuryu Renpatsu ya, Super Bidaman. Ini ada segala tulisan license edition, edisi bahasa Indonesia, manga mania. Pokoknya ini komik-komik MNC era zaman bahla, zaman dahulu. Ini spine atau komiknya guys ya, punggung komiknya. Di sini ada muka si ya user dari Phoenix ya, Tamago, dan ada tulisan Super Bidaman. Sangat jelas, dan juga nomor jilidnya, fokus Imagashun, Gramedia Majalah MNC. Tampak belakang tidak ada sinopsis, hanya ada harga 8,5 dulu. Kalau ini diterbitin tahun 2001, saya masih bocil, masih SD ya, karena gua anak 90-an. Tidak mungkin saya punya uang jajan dan bisa ngumpulin sampai 8.500 ya. Nggak mungkin guys. Dan juga waktu itu nggak tahu akses beli komik legal itu di mana, di Gramedia, di mall juga. Akses ke mallnya mungkin naik angkotnya masih susah atau nggak ada
kendaraan pribadi. Jadi memang kala itu apa ya, akses transportasi ya karena kita juga masih bocil kan, jadi masih dalam tanggung jawab orang tua. Jadi kalau udah dewasa kayak sekarang gue bisa kemanapun beli apapun yang gue mau guys ya. Itu dia perubahan. Jadi Indonesia for distribution and sell Indonesian only, yaitu artinya ini ada si Tamago, dia masih pakai super bidaman yang sistemnya masih Bomberman system. Itu nanti dia. MNC ini ada alamat penerbit. Oke. Oke guys, kita buka aja. Ya pokoknya di sampul ini dia masih pakai bidaman yang warna merah, si Ganma masih pakai ini bidaman yang ninja gitu ya bentuknya. Kita buka. Di sini ada cap dari penyedia layanan sewa komik. Ini persewaan buku komik krayon jalan apa nih? Lembang, Tambalang Raya nomor 3. Apa nih? Semarang kah? Gua nggak tahu guys. Oke, apakah kalian pernah beli komik juga yang X-Ren dari krayon ini ya? Oke, ini juga pokoknya dirawat lah komiknya sama si penyewa buku komiknya. Oke, kita akan baca guys. Ini nama judulnya di Jepang itu dia diterbitin tahun 96. Udah lahir belum guys? Oleh Hudson Soft Takara Imagashun, namanya Bakyu Renpatsu Super Binaman. Ya. Di Indonesianya namanya Super Binaman aja. Alibasa ini semuanya yang bekerja mengerjakan sampai komik ini diterbitkan sampai tamat guys ya. Ini 2001 oleh PT Gramedia ya, hak kita dilindungi. Dan ini dia guys ya, halaman pertama si Tamago tembakan beruntun. Itu dia namanya, artinya Bakyu Renpatsu itu artinya tembakan beruntun Super Bidaman jilid 1. Oke, kita lihat ya guys. Nah, di sini ada, kalau biasanya ini kan pengenalan tokoh, tapi di sini malah para pelaku. Pelaku curanmor. Oke, di sini ada karakter namanya Tamago Tosaka. Karakter utama kita, MC kita, ya ini anak lelaki permain kelereng yang suka bertarung. Kalau bertemu lawan yang lebih pandai darinya akan lebih bersemangat untuk bertarung. Dan juga ada si pamannya. Ini sampai akhir cerita juga dia ngilang guys ya, pamannya yaitu si Tamashi Tosaka. Ada villain pertama kita ya, yaitu si Madoka, anak SD tapi badannya keker kayak pekerja bangunan ya. Oke, ada juga Ganma Nishibe nih, rivalnya, seorang anak laki-laki pemain kelereng yang pindah ke sekolah Tamago, ahli dalam menembak cepat. Di Kansai dijuluki Sniper Ganma. Ada juga namanya Sarah. Ini Sarah awalnya gue kira perempuan guys, cuma dia laki ya. Gue nggak tahu kenapa rambutnya panjang dan juga sangat lentik gitu lah. Gitu guys ya, khas karakter komik Jepang. Anak raja minyak Arab yang sedang belajar di Jepang, mengaku sebagai ahli sihir bidaman, nggak jelas. Dan ini si butlernya si Sarah, Ji ya, mengabdi sebagai pelayan Sarah. Kalau di kemasan itu dia namanya cere ya guys ya, sere gitu. Cuma kalau di komik di pelafalannya Sarah. Itu dia daftar isi. Kita review-reviewnya guys ya. Per lembar yang gue kasih tanda guys ya, yang sangat epic. Di sini pengenalan awal-awal komiknya, fokus aja. Ya guys ya, pokoknya si Tamago ini dia halaman bermain itu malah di proyek guys ya. Di proyek pembangunan, ada semen, ada konveyor. Tuh guys ya, mesin berjalan. Yes, berhasil. Pokoknya tipikal karakter karakter yang ada mainannya yang sangat bocil gitu SD guys ya. Yang selalu ingin bertarung setiap hari guys ya. Itu dia. Nah, ini si rivalnya Ganma Nishibe guys ya. Jreng, dengarlah. Pokoknya ini dibaca ya bukunya dari kiri ke kanan guys ya. Khas komik Jepang zaman bahala ya, diterbitin di Indonesia. Oke, itu dia. Ini masih menjelaskan guys ya. Seperti apa dah. Oke, kita akan review. Ini ada yang gue kasih tanda apa nih? Oh, itu dia. Ada part tambahan ceklek ya, itu dia. Itu scoop ya. Di Kansai aku dipanggil sniper. Jreng. Itu dia guys ya. Oke juga guys ya untuk editan dari si penerbit. Pokoknya di sini si Ganma sama si Tamago kayak bertarung gitu loh guys ya, namanya juga ya rival guys ya.
Nah itu dia, apa tuh, dia merobek baju dan membuatnya mengikat tangannya sehingga menambah shoot power. Ini ada yang gue lipat, kedua tangan dijepit oleh kedua kakinya. Suara itu adalah tulang yang terlalu kencang diikatnya. Anjay. Dia tembak, Creng, bidaman tembak, tar. Di sini tuh suara tembakan bidamannya itu tar guys ya, bukan dor guys ya. Itu dia. Ya masih awal-awal guys. Ya pokoknya ada miracle di setiap jilidnya. Ada keajaiban, namanya juga. Oh ya, ini guys, kalau di manga update itu dia tuh genrenya guys ya, komik ini tuh yang pertama adventure, terus shonen, terus action sama sport. Imagation ya guys ya. Oke, itu dia, ini masih komiknya awal-awal banget guys ya. Nah, sampailah pokoknya dia anak SD guys ya. Anak SD, cuman si Ganmanya nih udah kayak remaja ya, udah berotot ya guys ya. Nah, ini dia ada si si arm parts-nya itu dia patah guys. Karena udah keseringan dipakai power shoot sama si Tamago. Itu dia. Kayaknya dibetulin tuh sama si Ganma Nishibe ya, sniper. Itu dia. Itu pamannya ngerokok mulu ya guys ya. Kalau bisa jangan guys, merusak tubuh. Oke, next ini apa lagi guys? Nah, itu dia. Di acaraku shoot, inilah jurus rentetan tembakan bidama. Jadi dia tuh adalah tipe bider ya guys ya. Kalau Beyblade kan nama pemainnya tuh Blader ya. Kalau bidaman itu nama pemainnya adalah bider guys ya. Kalau Crash Gear itu Gear Factor. Kalau bidaman bider, nah itu dia adalah bider yang tipe bidamannya itu adalah rapid fire type yang shootnya brut gitu sekali banyak guys ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini dia ngasih teknik cara ngelot sama nge-shoot dengan cepat. Itu dia. Kalau di Battle Bidaman itu ada namanya si Grey, guys ya. Ada guys Battle Bidaman. Kita fokus aja dulu di Super Bidaman. Itu dia. Ada kelerengnya. Itu dia. Pokoknya gambarnya bagus banget guys ya. Sangat keren. Khas 90-an ya, khas kayak ya masih zaman-zaman Doraemon lah. Gue juga ngeliatinnya kayak Suneo guys ya, si Ganma Nishibe. Nah, itu dia ada apa nih? Menembak beruntun dengan kedua tangan memegang bidaman. Bidaman apa itu? Itu dia. Nah, ini muncul karakter baru yaitu anak sultan Raja Minyak dari Arab. Namanya Sere. Dia itu anak sultan orang kaya guys ya. Itu dia. Ya, bentukannya kayak peramal gitu guys. Tapi dia juga punya bidaman guys ya, yang produknya dirilis. Nah, ini dia laki guys. Tuh ada bicepnya. Nah, itu dia. Kita lihat. Ini saya liput. Pasti ada maksudnya nih. Beliau adalah anak dari seorang raja minyak Arab namanya Sara. Saya tahunya Sara 008 ya. Datang ke Jepang untuk belajar dan teknik dengan bermain bidaman. Tidak pernah bertarung di luar dengan anak lain. Tidak, itu namanya tidak jantan. Mana tampangnya kayak anak perempuan. Disinggung, di roasting ya. Nah, itu dia punya meja buat dia main bidaman. Nah, di sini adalah kemampuan pertama yang ditunjukkan sama si Sara. Jadi ini bener-bener komik yang mengedepankan ya, memfokuskan perubahan karakter atau pengembangan karakter dari setiap orang atau karakter ya guys ya. Sifat, pengembangan sifat gitu. Jadi awal itu kayak si Sara ini orangnya karena jarang main sama bider lain, jadi dia pengen terlalu ambisius untuk selalu menang guys ya. Padahal ada yang lebih kuat daripada dia. Nah, ini si Sara ini bisa nembak seperti apa ya, snake shoot guys ya. Kayak ular, bisa meliuk-liuk menghindari rintangan atau obstacle. Ini saya lipat nih buat apa nih? Tak, tembakan beruntun, snake shoot tuh, bener guys. Tuh. Beruntun, ia mulai menembak beruntun. Ia juga telah menyiapkan banyak bidaman. Itu dia. Jadi setiap jilidnya yang pastinya fokus juga ke karakter yang baru muncul atau mainan bidaman yang baru muncul. Dan juga yang pasti komik ini tuh ya selain untuk kita tahu
plot atau artikel lebih dalam soal si Super Bidaman, juga sebagai membantu promosi mainannya mungkin pada kala itu di Jepang guys ya. Gue nggak tahu waktu itu di Indonesia apakah ada akses untuk beli mainannya secara langsung gitu guys, yang merek original. BTW guys, gue juga tahu Bidaman itu pas Battle Bidaman guys ya, pas di Indosiar itu juga gue udah agak gede guys ya, kelas 6 kalau nggak salah. Tamago, gunakan ini. Nah itu dia, hoop. Nah ini deh guys ya, itu long barrel, bisa membantumu menembak dengan tepat. Klek. Nah itu dia guys. Nah ini dia guys yang saya punya. Jadi muncul guys ya, kayak, tapi ini sistemnya beda guys. Ini udah Osgear, tapi di sini Bidaman masih Bomberman sistem. Nah, yang si Ganma kasih ke si Tamago itu adalah ini guys ya, long barrel. Tuh sama, ini udah saya kasih stiker ya, udah saya bikin video shortnya. Itu dia. Kelereng yang digunakan pasti ada rahasianya. Kita harus menang darinya. Tembak kelereng yang Tamago. Itu dia, hiatar gitu guys ya. Shoot. Tabrakan. Prak. Apa? Kelerengku pecah. Kaget si Sarah. Ya itu deh guys ya. Nah ini di sela-sela komik juga ada cap dari si X rentalnya. Pokoknya tuh di sela ini tuh komiknya tuh jokesnya tuh nggak garing guys. Kayak bikin jokes tiba-tiba gubrak itu kan jokes komik zaman 90-an guys ya. Terus tiba-tiba si Tamago kayak berseri-seri ingin bertarung kembali guys ya, kayak gitu. Nah itu dia. Pokoknya di sini tuh si Sarah masih menjadi karakter yang nggak bisa menahan diri ya untuk selalu ingin menang guys ya. Makanya dia melakukan segala cara kayak tadi guys ya, sampai bodyguardnya turun tangan guys ya. Nah di sini, tapi ini komik anak-anak, tapi ada middle finger. Bodoh, kalau berani sih lawan aku. Masa ada beginian guys. Si Ganma Nishibe ya, ini memang Blur kala itu mungkin belum seketat seperti sekarang guys ya. Itu dia. Pokoknya komik ini masih pengenalan terus gimana masa lalunya si Sarah, bla 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 bla. Nah di sini juga ada pertarungan si Tamago dan si Sarah guys ya. Jadi setiap orang yang ketemu sama Tamago ini dia sifatnya jadi berubah menjadi lebih baik, lebih profesional, lebih sportif guys ya. Seperti itu. Ini ada Bidama yang belok. Karena dijelaskan ini Bomberman sistemnya si Sarah kayak gitu guys ya. Kalau dalam tampak potongan backspin. Nah, seperti itu. Pokoknya Tamago ini juga memiliki sifat yang pantang menyerah gitu guys ya, yang mungkin juga baik untuk dibaca anak-anak kala itu guys ya, untuk edukasi juga. Tangan sampai terluka seperti itu guys ya. Ya intinya mereka jadi bersahabat lah. Ini namanya tim Guts ya, GUTS. Nah di sini menceritakan nih filler doang kalau mereka lagi main Bidama di tempat bersalju, terus ketemu karakter yang dia tuh seharusnya menjadi olahragawan ski, cuman dia sukanya main Bidaman guys. Tuh ada Bidaman yang di bawah kakinya itu mungkin dikasih kayak kaki ski gitulah, biar dia nggak slip, nggak licin gitu guys ya. Nah di sini juga ada drama juga, dia jadi punya saudara mengharuskan dia untuk berlatih terus main ski di Olimpiade, bukan bermain Bidaman. Tapi ceritanya membawa kita kayak ternyata main Bidaman juga ada manfaatnya, terus bisa membangun kepercayaan diri dan bla bla bla, membangun akurasi. Jadi sumpah keren banget guys. Kalau kalian punya komik ini sampai saya tamat kayak gua ya, lengkap, wah kalian harus berbangga lah. Ini komik yang sangat bagus nih. Ini ketemu musuh pertama kita di komik ini, yaitu si Madoka ya, si anak bocil SD yang baranak kayak pekerja bangunan ya. Kayak bapak-bapak berotot, bisep, sispek. Nah di sini mereka battle ya, Madoka, Ganma sama Tamago diajak battle guys. Nah itu dia, Creng
Itu bidamannya pakai kelereng yang sangat besar ya, oversize diameternya. Terus juga targetnya pakai botol Coca-Cola guys, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Dia battlenya di pinggir sungai, pinggir kali. Siapa yang bisa menjatuhkan botol cola tersebut, kalau nggak salah dialah pemenangnya. Dan ini tuh adalah formula yang umum banget di komik-komik yang ada mainannya, yang shonen banget, kayak komik Beyblade Bakuten atau mungkin Tamiya guys ya, seperti itu. Itu dia nggak mau kalah, dia ngelemparin setiap kaleng-kaleng bekas ke udara. Siapa yang bisa menembak semuanya gitu guys, klang 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 klang. Dia tembaknya sama si Ganma dengan gelangnya dia yang isinya itu banyak peluru bidama. Oke, jilid 1 selesai. Kita pindah ke jilid 2. Jilid 2 seperti ini sampulnya super bidaman. Ini dia sampulnya super bidaman ya, Bakyu Renpatsu bidaman. Super bidaman itu dia masih menggunakan Bomberman atau bidaman yang lama. Oke, di jilid ini ya dijelasin ya kalau si Ganma Nishibe ini dia bikin leg parts ya, dikhususkan untuk gaya bertarungnya si Ganma Nishibe ya. Dia bikin si kakinya itu ada lubang ya, sehingga bisa ngelot atau masukin bidama secara cepat. Ini dia pakai cairan khusus kalau nggak salah. Dia jadi kayak ngerikes gitu guys, atau resin gitu guys ya. Gue ngerikes lah guys ya. Anak SD mana bisa bikin request mainan sendiri guys, itu kan hal-hal orang dewasa ya. Ya namanya juga komik guys. Oke, di sini bikin lagi battle ya guys ya. Ini ada 2 ujung gitu, ada di sambungkan dengan karet gelang. Jadi si Madoka ini bikin challenge guys ya. Sebelum pertarungan dimulai, aku taruh bidamanku di ujung sebagai gawang. Peraturannya kalian harus berjalan di antara 2 senar, dan kelereng siapa yang menjatuhkan bidaman dialah yang menang. Itu dia guys. Kayak main apa ya, saya lupa, pokoknya mainan kampung gitulah yang pakai tanaman gitu. Itu dia. Kalau aku menang, aku dapat bidaman jenis baru yang dimiliki Tamago. Itu dia. Jadi si Ganma itu sama Tamago saling terchallenge. Tapi bedanya guys ya, sifat dari Tamago ini, dia tuh terchallenge-nya dia itu suportif ya, sportivitas, cuman lebih gila bertarung lagi itu si Ganma ya, seperti itu. Jadi di sini dia tar ya, gimmick atau kemampuan si Ganma Nishibe. Dan di sini diperlihatkan ya, kelereng itu memang kurang cepat, sama sekali tak kuduga. Bagaimana dengan ini? Set, dipasangkanlah power wing, ceklek. Nah itu power wing adalah tada. Deh guys tuh PW power wing. Saya punya guys, ini Osgear tapi ya. Saya nggak punya Osgearnya, tapi ini Osgear system, tapi saya nggak punya Osgear gitu lah. Nah ini kelerengnya si Madoka ini gedenya minta ampun. Jadi kayak bowling gitu guys ya. Jadi gimana caranya mereka berdua, si Ganma sama Tamago itu mengalahkan si Madoka. Ceger. Itu dia. Intinya pertarungan selesai. Ya guys ya. Nah ini juga saya kasih apa nih? Tambah lagi nih power wing buat si siapa nih? Buat si Tamago ya. Oh, buat si Ganma. Power wing dari bahan metal kalau nggak salah. Itu dia. Tuh, oh nggak buat si Tamago. Tembak, shooter. Itu dia. Walaupun miss tapi kena ikan nih, karena mati. Kocak guys. Oke. Pokoknya selesailah pertarungan. Seenaknya hari ini saja. Kita bertarung lagi, pokoknya intinya gitu guys ya. Kita belajar aja karena masih banyak jilid-jilid lainnya. Di sini dia ketemu lagi sama Sarah kalau nggak salah ya. Oh ya, dia berlatih lagi, sayapnya mengembang. Nah itu dia, power wing metal ya. Oke, dan ini di kediamannya si Sarah.
Kita langsung skip aja. Jadi si Ganma Nishibe ini juga orang yang selalu ingin menjadi lebih kuat, selalu ingin berlatih dengan gimmick bidaman terbaru. Oke, kita langsung skip aja ke bagian yang saya kasih lipatan. Itu dia. Kuburi nama S shoot. Jadi gini guys, gimana sih? Gitu nih. Set. Gitulah. Tidak semua di dunia itu tuh bisa diterapkan kayak di komik gitu. Oke, ketemu lagi tuh sama si Madoka ya. Dia tuh kayak homeless gitu guys, kayak orang apa ya, bukan homeless ya, maksudnya dia suka orang yang berpetualang ya, suka outdoor atau nature. Dia back lagi, dia ingin battle lagi sama si Madoka, dan gila gede banget bidamanya. Nah itu dia. Apa-apaan kamu itu? Itu bukan sebuah kelereng, tapi hanya sekedar biji timah hitam. Komen curang. Kupikir semua bidar hatinya sebening sebuah kelereng, anjay. Karena itu kugunakan seluruh kemampuanku. Ceklek. Marah dia. Tapi sebaliknya hatimu memang sehitam kelerengmu. Hiat. Itu dia. Sampai luka-luka ya. Jarinya sampai diperban. Hiat. Seret. Celing. Boom. Gila tembakannya. Kayak meriam. Apa? Tidak mungkin. Dan akhirnya kalah lah si ini guys, si Madoka. Ceker. Dan itu ternyata dia hanya buat data ya. Itu dia. Cerita berlanjut, jadi ini ada si kembar ya yang di klub bola gitu lah, jadi memperebutkan lapangan. Jadi lapangan itu mungkin di ceritanya tuh di kompleknya di Jepang itu terbatas. Ada dua komunitas nih, ada komunitas bola, ada komunitas bidaman. Nah si komunitas bola mau pakai lapangan, komunitas bidaman juga mau pakai lapangan. Jadi mereka beradu siapa yang bisa main bidaman ya sesuai dengan rules yang ditentukan, maka bisa menggunakan lapangan sebagai latihan bidaman atau bola, siapa yang bisa menang gitu guys ya. Nah di sini jadi dia tuh main bola tapi nendangnya pakai bidaman, jadi bisa ngedribble atau ngedodge gitu guys ya. Nembaknya dia bukan ditendang pakai kaki tapi tendangnya pakai bidaman guys ya. Nah di sini adalah teammate ya, tag team gitu guys ya, permainan bidaman yang haruskan kita sebagai tim ya. Nah di sini ada keren banget guys. Jadi si Tamago mempercayakan akurasi dari shootnya si Ganma ya. Jadi dia nembak bola itu tanpa melihat ke belakang. Partnernya tidak melihat, untunglah. Set. Jatuh ke depan dia ditembak. Dar. Kena. Kalah. Itu dia. Kau kan tidak melihat ke belakang, tapi bisa langsung menembaknya. Karena aku percaya kata-kata Tamago. Itu dia guys ya. Friendship. Karena ia akan bilang akan memberi umpan dan aku percaya padanya. Itu dia. Cerita berlanjut. Ini belum ketemu profesor. Ini dia ada main ke kuburan. Terus di kuburannya itu mereka kira ada bidaman hantu gitu kan. Nah, tapi dia ketemu sama karakternya guys, si Nekomaru guys ya. Nekomaru ini mengaku-ngaku sebagai rivalnya Tamago, padahal cupu, padahal noob. Jadi mereka mainnya di makam khas Jepang gitulah yang banyak nisan batu gitu guys ya. Jadi bidamanya menyala dan siapa yang bisa dapat ke poin berikutnya dia yang menang. Nah itu kan dia nangis ya, padahal dia bilang dia tuh rival ya. Pokoknya keren banget guys. Kalian harus punya komik ini guys ya. Kalau kalian seumuran saya atau kalian berminat guys ya. Tapi kalau kalian asal nonton videonya juga nggak apa-apa guys ya. Oke. Seperti itu. Ini si Nekomaru dia masih pakai bidaman biasa ya. Bomberman system. Nah itulah pokoknya itu dia di eranya di kuburan selesai. Lanjut
Lanjut guys, jilid 3 ya. Nah, ini sudah kelihatan nih guys. Ini sama gak sih guys mau punya saya? Keren banget kan? Ada punya Osgir. Itu dia. Sarah masih pakai ini. Oke, kita lihat guys. Di sini yang bagian kuburan udah selesai. Terus ya itulah. Nah, ini dia mengikuti apa namanya ya? Turnamen championship gitu guys, turnamen terbuka. Itu dia. Pertandingan bidder seluruh Jepang. Nah, di sini semua bidder-bidder pada ketemu guys ya. Jadi itu juga ketemu si kembar yang kemarin itu guys ya, yang di jilid sebelumnya dia main bola. Terus ada ketemu karakter yang biasalah antagonis kayak semi-semi kayak premanisme gitulah. Pasti ada gasnya. Terus juga ada hubungannya sama si Sarah masa lalunya, dan ketemu villain kedua ya, musuh berikutnya yang susah dikalahkan juga itu si Ijuin. Ini tuh gue suka guys, ini karakter gokil guys, jahat, liciknya itu dapat banget guys. Itulah, jadi mereka dikumpulkan di sebuah gitulah guys ya, aula gitu dengan kecanggihan yang ada. Dan mana dia, JBA ya. Nah dia mereka pokoknya kayak battle royale gitu guys ya. Hiat, pertarungan bidaman, drap. Jadi kayak ikut Squid Game cuma bidaman guys. Shoo, itu dia. Mereka harus kayak ikut Benteng Takeshi lah. Kalau Squid Game kan terlalu Korea lah. Benteng Takeshi ya Jepang guys ya. Seperti itu. Nah, di sini banyak sekali kecurangan-kecurangan dari timnya si Ijuin. Kekuatan Tree Crush. Tunggu Tamago, jangan tembak. Tar. Mana bisa power shoot dengan putaran drive diadu. Ini tuh gimmick dari bidaman Garuburn ya kalau nggak salah ya. Jadi di shoot bidamannya bisa mundur lagi guys, seperti itu. Nah itu dia lah, banyak kecurangan-kecurangan dari si Ijuin ya. Dia juga nyerang secara mental guys ya. Tuh kayak tangan diinjok kayak gitu guys ya. Pasti di setiap komik yang ada mainan juga pasti ada guys, kayak di Beyblade atau Tamiya atau apalagi guys ya, banyak guys ya. Crash Gear. Pasti banyak karakter yang tadinya jahat terus tobat gitu lah guys ya. Next, ini apa nih? Oke, itu dia. Ganma Sarah, maaf kok terlambat. Dia lari sambil nembak bidaman. Tamago, kamu detik saja. Iya, lebih penting lagi kalau kita maju sekarang. Baiklah, power up tuh dipakai lagi power wing ya, agar kita bisa mengganti keterlambatan kita. Itu dia guys ya, tim Guts lahir. Oke, jadi mereka main game demi game ya. Nah itu dia, aliran angin tebing guys ya. Jadi ini komiknya emang di mirror guys ya sama penerbit, karena di Jepangnya kan pasti kan, kalau di Jepang kan dari kanan ke kiri guys ya. JBA itu dia guys ya, ke mirrornya. Ini editannya waktu itu mungkin masih belum seteliti kayak sekarang guys ya. Harusnya kan JBA bukan ABJ. Nah ini dia, pokoknya banyak action yang seru guys ya, dan juga masih dimasuk akal guys ya apa yang terjadi di komik ini. Kayak maksudnya masih fantasi ya, tapi kalau misalkan kalau kayak Beyblade atau Crash Gear kan kayak wah putarannya atau gimana gitu, gerakan fisikanya terlalu dibuat-buat. Tapi kalau di Super Bidaman tuh kayaknya masih dimasuk akal guys ya, seperti itu. Tuh kayak Bidama berhenti gara-gara ada permen karat, itu kan masih dimasuk akal gitu loh kalau kita pikir secara gaya fisika atau bagaimana guys, ilmu sains gitulah. Nah itu si Nekomaru juga ikutan. Nah itu dia, ini ada game yang jaring itu guys ya. Power shoot metal wing pasti bisa melepaskan kelereng dari permen karat. Jadi kerjasama tim sangat bisa kita rasakan, kita bisa baca guys ya di jilid ini guys ya. Itu dia punya si Sarah, ceklik. Nah itu dia, seret. Nah itu dia tipenya kontrol guys ya. Tar,
Nah, dia bisa sundul bidama dari si temennya sehingga bisa melanjutkan tuh guys ya, bisa melanjutkan permainan anjay. Tuh guys, itu dia permainan dilanjutkan. Di sini ada kecurangan ya, tuh berjatuhan bidamanya, saya juga lupa ya. Itu dia. Nah, di sini dia melakukan pose kepit tangan si Tamago yang khas untuk melakukan apa ya? Menyelesaikan game. Jadi kalau dia nge-shoot itu di bagian pendataannya bisa kebaca ini bidaman punya si peserta A, peserta B. Nah, itu dia guys ya. Pip pip gitu guys. Klik klik. Itu dia, mereka lewat ke stage atau level selanjutnya. Dan di sini dikasih lihat gambar pertama kali Osgear guys ya. Para peserta yang lolos pasti akan bisa memakai Osgear. Nih guys ya, bidaman super yang bisa pakai Osgear tuh nih guys, kayak gini-gini nah. Tapi saya nggak punya guys ya. Tapi ada guys yang Takartomi yang Legacy yang udah dirilis ulang bisa dapat Osgear ya. Itu dia gambarnya. Pokoknya saya nggak punya guys ya. Jadi mohon dimaklumi. Oke, kita lanjut aja. Karena masih banyak jilid-jilid keren lainnya guys ya. Ini ada namanya karakter Raja Penakluk. Aku adalah ketua pertarungan ini dan juga wasitnya. Panggil saja aku Master Raja Penakluk. Ini dia banyak bidaman yang dirilis sama Takara yang pakai dia guys. Itu dia gambarnya, saya dapat dari internet. Boh, banyak banget Osgear, saya minta satu dong. Itu dia. Jadi fungsinya apa? Bidaman Osgear terdiri dari bahan yang kokoh dan dipergunakan sebagai parts yang terpisah untuk melindungi tubuh bidama dan juga bisa buat nambah power shoot kita guys ya. Saat ini bidaman sudah mencapai puncak kekuatan dan kemampuannya. Tetapi dengan alat ini, bidaman dapat melebihi kekuatan serta kemampuannya. That's it. Oke, lanjut. Nah, itu dia. Trak. Jadi di sini apa nih? Wow, ini adalah pertama kalinya bidaman si Tamago hancur karena terlalu banyak ngejurus atau pemakaian guys ya. Nah, ini juga ada perdebatan guys ya. Bidaman itu dia. Nah, ini juga ada dia ngelindungin orang yang udah menyakiti dia karena dia tuh juga dibohongin sama si Ijuin guys. Itu benar-benar karakter villain yang apa ya, gue salut. Dia tuh jahat banget guys ya. Gue tuh suka gitu karakter-karakter yang jahat gitu guys ya. Kok kebalik ya, bukan karakter yang baik ya. Oke, next. Ini kayaknya mereka bikin bidaman baru. Nah, itu dia. Delta System. Itu dia. Jadi segitiga guys. Jadi hold parts-nya itu ada bentuk 3 gitu. Yaitu sistem hold parts terpasang pada body Osgear agar tenaganya langsung mengalir ke hold parts. Jadi si Ganma sama Tamago sama Sara itu apa ya? Mereka bekerja sama untuk bikin bidaman super bidaman baru hanya buat si Tamago biar bisa ikut pertarungan berikutnya. Tuh, kayak nuangin kayak apa namanya? Mencetak bahan plastik gitu guys ya. Di press, di molding gitu guys ya. Sampai dipanggil sama tim untuk segera ikut perlombaan. Nah, itu dia. Itu game ini menjelaskan apa namanya? Bomber game kalau nggak salah ya. Shock. Bom waktu, jadi ada bom waktunya guys. Tar. Ya, ini dia masih ngelawan tim musuh hanya berdua ya. Si Ganma sama si Sara. Si Tamago masih nunggu bidamannya jadi. Nah, ini adalah parts tambahan si Osgear guys ya. Itu dia. Beda ya sama kalau ini beda guys. Kalau ini yang buat tadi guys ya. Kalau ini beneran hanya bisa dipasang di Osgear. Nah, ini dia Dokter Tamano, dia nyari si
siapa Tamago, dia ini lagi berusaha untuk biar bidaman terbarunya selesai dibikin. Dan si dokter tersebut ngebantuin dia dan lahirlah Osgear khusus bidaman Fighting Phoenix. Tapi ini kayaknya bukan yang kayak punya gua guys, beda. Cuman stikernya doang guys. Itu dia dengan hold parts delta system ya. Oke. Sampai sini dia ikutan lanjut pertarungan sama teman-temannya dan miracle happen. Dar. Oh belum, dia bomnya meledak satu. Nah setelah si Tamago ikut ada banyak perubahan ya. Dia pakai lagi power wing. Nah itu dia. Apa nih? Quick router. Dan tentunya ada kelerengnya. Celaka terdorong kemari. Bodoh. Osgear tak berdaya. Nah ini dia. Nah di sini tuh si Ganmani Shibe itu dia tidak sepenuhnya bergantung sama sistem terbarunya atau parts terbaru yaitu Osgear. Dia masih percaya dengan kemampuannya sendiri sehingga bisa membawa timnya kepada kemenangan. Seperti itu. Sampailah si si Tamago dia nge-shoot, lompat nge-shoot, deger kayak Kamehameha, jeger, duar, meledak. Musuhnya kalah, duar, boom. Dengan satu shoot saja. Kamu kok telat? Payah kamu. Kita menang, hore, itu dia, tim Guts. Itu bidaman yang belum kita lihat sebelumnya itu. Dan ini promosi komik perbidaman guys ya. Itu kata-kata zaman dulu itu sangat ini guys ya. Nomor 1 sudah terbit, nomor 2 juga, nomor 3 belum. Terus nomor 4 kapan? Jangan banyak nanya, jangan banyak nanya, beli aja langsung cepet. Kalau pinjam dijamin 100% malu. Gokil. Oke, next. Kita review jilid keempat ya. Masih ada Tamago dan si Fighting Phoenix-nya dan si Ganma dan si Sarah dalam mode gambar boneka ya. Di sini juga di ininya ada tabel-tabel karakter yang akan muncul ya. Ada si Kazama ya, sniper dari barat atau Billy Win. Ada teman-temannya juga, ada si Ijuin. Oke, next langsung aja. Ini ada yang saya lipat, itu dia. Hebat, bidaman bentuk baru. Fighting Phoenix. Itu dia. Di sini Sarah perbidamannya belum berubah ya. Nah ini dia timnya Ijuin. Ini itu bidamannya ada mainannya aslinya dibikin sama Takara ya. BTW yang ini tuh perempuan guys ya, yang duanya laki. Ini awalnya juga gue kira juga laki guys ya, kayak Kinomiya Takao gitulah karakternya. Oke, kita langsung next saja. Ini dia si Ijuin. Dia main. Dia sendiri doang guys, temannya nggak ngebantuin dia karena dia udah overpower. Jeger. Itu dia dokter si Tamano. Pokoknya ada kayak campur tangan sci-fi gitu guys ya. Laboratorium pengembangan bidaman terbaru. Ceklek. Itu dia. One-handed Osgear ya, Ganmani Shibe. Nah ini juga melawan tim yang bisa nge-sniper guys ya. Kita akan dapat mangsa besar, Fighting Phoenix. Oke, kita next aja guys, terus sampai ke bagian yang saya lipat. Mana nih? Nah itu dia, gila, ada magazine seperti kokaan gitu ya. Ini beda dari keras bidaman ya. Itu dia, kayak di sekali reload gitu guys. Oke. Pokoknya di sini keren banget guys, saya dijalanin sangat keren. Nah dia kayak main banyak puzzle gitu guys di arenanya tuh. Tim Tatar whoosh. Jadi Tamago bagian power, si Ganmani Shibe bagian rapid fire type.
ya kalau di crossfire Bidaman. Oke, itu dia, cuman yang agak susah dipelajari untuk digambar dibayangkan mungkin saat pertempuran sesama kelereng guys ya. Karena semua kelereng tuh digambar sangat sama aja, bulat-bulat gitu doang. Nah, di sini kayaknya bikin bidaman. Oh, ini bidaman perubahannya pertama dari si Ganma Nishibe yaitu si Wild Wyvern. Tapi di sini tulisannya Wild Waibang. Waibang itu pelafalan Inggrisnya dari Wyvern ya. Kalau ada juga Beyblade Wild Wyvern dari Burst guys ya, itu juga ada guys ya. Ini dia bidaman terbarunya si Ganma itu Wild Wyvern. Tapi di sini mungkin kala itu teknologi belum, Google Translate belum seperti sekarang guys ya. Ya hanya mengandalkan masih ada tulisan Jepangnya, hanya mengandalkan orang yang bisa berbahasa Jepang atau bisa bahasa tulisan Jepang gitu guys ya. Oke, kita next saja. Ini itu dia. Bagaimana penampilannya juga oke kan? Seperti itu. Ya, itu dia. Kita lanjut aja guys. Di sini kayaknya detik-detik mau sorry, ini pertemuan pertama si Ganma Nishibe sama si ini guys. Yang juga penembak gitu ya. Nah, itu dia beradu menembak semua kaleng yang dilemparkan ke atas ke udara sama si Tamago ya. Antara si Kazama sama si Ganma guys. Di taman gitu lah guys ya, di labirin. Nah, itu dia. Beda mana ada dua guys ya. Ini kayak cikal bakalnya itu guys. Crash Bidaman. Oke. Oh, itu dia si Wild Wyvern menggunakan magazine di atas. Magazine vertikal gitulah. Speed Roller Magazine diisi dengan kelereng dan dipasang ke bidaman. Dengan OS parts, aku bisa menembak lebih cepat. Itu dia. Dahulu di Mesir sang dewa pelindung bernama Sphinx. Sekarang kugunakan sebagai dewa pelindungku. Lahirlah bidaman evolusinya si Sarah, yaitu bukan stuck guys. Ini harusnya STAG. Itu stack itu kayak Kamen Rider Gatak guys ya. Jadi kumbang yang bertanduk dua gitulah. Stack Sphinx. Jreng, partner baru Sarah. Yang mana? Anas Tokusatsu punya guys. Mana nih kelerengnya? Oh, itu dia. Sebentar guys. Ini saya beli guys. Anjay. Bentar, ini plastiknya. Gokil nih. Saya gara-gara baca komik ini, terus puji Tuhan ada yang jual ya. Stuck Phoenix. Loose tanpa box. Ini original Takara. Cuman minusnya nggak ada penutup belakang. Ya sama agak lecet-lecet gitu guys ya, wajar. Ini nanti harganya atau gimana, bidaman ini kerennya gimana, gue akan kasih tahu. Dia juga dapat bonus kelereng. Nanti gue akan pasti bikin video reviewnya guys ya. Jadi bisa trick shot, bisa diputer-puter tuh guys. Bidamannya nyangkut di sini, keren banget kan. Oke, kita simpan lagi lah. Kita fokus ke komiknya. Nah, ini dia. Jadi ada campuran kayak kumbang-kumbang Jepang itu, dan juga ada kayak nuansa Mesir karena dia anak raja minyak Arab. Tapi kan Arab sama Mesir itu beda guys. Arab ya Arab, Mesir ya Mesir. Sorry, koreksi kalau gue salah. Nah, ini dia bermain di western ya, di arena western gitu, main sama tim. Jadi dia ini tugasnya kalau ada target yang muncul, mereka harus segera menembak gitu. Kayak gitu guys. Itulah main cepet-cepet. Nah, itu dia ada bidaman yang ditembaknya pakai ketapel, slingshot gitu, cuman dia nggak diproduksi sama Takara. Tuh guys. Tah. Pluk. Oke, ini ada apa lagi nih? Oh iya, itu penjelasan bidaman timnya si Kazama itu, si Billy ya. Ada bidaman yang pakai wash gear yang nembaknya pakai slingshot. Tuh, kayak ketapel, cuy, keren. Pokoknya khas Indian American gak salah, American Texas. American Indian. Nah, itu dia. Ini si Stuck Phoenix Osgear ya. Dia tuh masih sistem
osgear, bisa dipasang di part osgear dan dipasang scoop gitu. Dia ngadu sama orang ini. Pokoknya di sini berlanjut lah guys ya. Perang. Oke, lanjut. Jilid 5 cuy. Masih ada 10 buku lagi. Itu dia. Nah ini dia. Rival ya, saling penembak jitu dari barat dan timur. Pokoknya saya kasih aja guys ya dari yang ini. Tuh, hore, itu guys ciri khas kalau kayak pertarungan yang ada mainannya guys ya, tuh ada penontonnya gitu guys ya. Nah, oh ya di sini juga ada tambahan power chip buat si bidamannya, si Sarah, si Stark Phoenix. Ini si Dokter Tamano udah keren-keren show up muncul gitu ya. Terus dilempar minuman lah sama penonton. Woi, Pak, jangan berdiri. Kami tidak bisa nonton. Koplak banget, guys. Jadi jokesnya juga selucu itu ya, tidak dibuat-buat. Ya walaupun tidak boleh guys ya, seperti itu ke orang lebih tua guys ya. Nah itu dia, ada tembakan pertama dari Stark Phoenix. Seretar, shoot. Jadi kayak tendangan pisang guys ya. Kayak di bola gitu guys ya, banana shoot. Bisa belok, kena target, dar. Gitu aja guys ya, pokoknya dari ceritanya. Mereka terus battle. Nah inilah antara si penembak jitu Ganma melawan Billy. Nah ini apa nih? Jadi sniper tidak hanya nama, Mr. Billy. Itu dia. Saling melatih accuracy ya guys ya, ketepatan shoot. Jreng, ini dia kerennya si Billy bisa nembak dari samping tanpa melihat guys ya dengan satu tangan. Tuh, dia ada magazine yang mengarah ke bawah ini guys ya. Ini tuh pernah dirilis Takara Tomy ya. Itu untuk bidaman seri Crossfight guys ya. Itu dia, dan juga saya nggak punya guys ya, tolonglah kalau ada yang mau jual boleh jual ke saya buat saya review. Oke, pokoknya gitu guys, berlanjut guys ya, kita masih banyak yang bisa kita review ya. Pokoknya di sini mereka belum satu tim, karena mereka akan satu tim guys ya di perlombaan berikutnya yang lebih besar lagi. Ini apa nih? Oh, masuk ke laboratorium. Oh, ini adalah pertarungan simulasi. Ya itu dia. Ini karakter yang beda mana nggak ada. Pokoknya simulation lah. Gitu aja, kita skip aja guys. Ini nggak tahu kenapa kertasnya agak coklat. Terus di sini ada apa nih? Nah, ini mirip kayak di episode berapa guys ya, di episode komik Yu-Gi-Oh atau animenya. Jadi karena dia di simulasi lawan bos gitulah, boss fight. User dari super bidaman tersebut itu masuk ke mainannya. Jadi kayak si Stark Phoenix tapi mukanya Sarah, si Fighting Phoenix mukanya si Tamago, dan si Wild Wyvern mukanya si Ganma Nishibe. Udah gitu aja sih guys, nggak ada yang beda, nggak ada yang spesial juga, nggak ada bidaman yang diproduksi juga sih. Begitu aja, tamat. Oke, lanjut jilid 6. Masih banyak yang mau kita review. Ada gambar si Ijuin, depannya ada, ya masih gitu aja. Volume ini volume 6 ya. Oke. Ke spoiler loh. Oke. Ini di mana nih? Oh, masih di pertarungan yang western. Nah, ini si Ganma, si Tamago mau nembak itu guys. Targetnya ada di belakang toren air gitu. Terus si Ganma ini sama si Sarah megangin kaki sama pundaknya si Tamago biar cannon shootnya makin rapet. Apa sih maksudnya? Makin powerful. Tembak, jeber. Oh, dia mau menembak target yang ada tuangan kayak kalau kita ke kolam renang gitu guys ya, ada kayak wahana air yang tumpah gitu dan kena drak. Gokil banget guys. Jadi Super Berawan itu komik itu jurus atau reaksi respon dari tembakan itu tidak terlalu lebay ya. Jadi kalau dipikir-pikir nih, kayaknya kalau kita bikin di real life itu masih bisa ya kayak gini ya guys ya.
Jadi nggak terlalu kayak tiba-tiba kayak Tamiya terbang lah kayak di Tamiya, atau Beyblade bikin angin topan bisa satu stadium terus langsung kacau gitu guys ya. Enggak. Ya mungkin ada tapi kan enggak komik lainnya. Nah, di sini muncul 2 Bidaman terbaru, dan ini dua-duanya diproduksi sama Takara ya. Bidaman model terbaru ini ada temannya si Ijuin, ini tuh perempuan guys, lain laki-laki guys ya. Ini Ijuin guys ya, tuh mukanya muka jahat guys ya. Dia ini dengan Super Bidaman Koenigsegg Kerberos, sama ini tuh gue lupa pokoknya unicorn apa gitulah, lupa. Itu dia. Pelatuknya besar sekali, sistem pelatuk yang mereka gunakan berbeda. Lanjut, ini menjelaskan P system. Jadi setelah Bomberman system, terus Osgear ya, muncullah namanya nih P system tuh. PX, P ya, ini P system. Ya, kalau PX ini tuh ini nih. Nah, ntar aja. Nah, ini si Dr. Tamano menjelaskan P system adalah pengembangan dari Osgear menjadi model baru Bidaman. Osgear parts adalah bagian terpisah dari Bidaman lain dengan P system ya. Itu dia, kalian bisa lihat aja, yang terdiri dari beberapa parts yang dipasang pada Bidaman yang juga untuk meningkatkan kemampuan. Ya, tapi kan ini kan komik yang bikin kita untuk beli terus Bidaman yang diproduksi sama Takara kala itu ya guys. Jadi kayak wah nih ada Bidaman evolusi terus gitu guys ya. Emang itu kayak formula dunia hobi di Jepang guys ya, kayak Kamen Rider ada merchandise baru lebih powerful gitu guys. Terus Tamiya ada Magnum Saber Victory terus sampai mentok lah biar para konsumen beli koleksi gitu guys ya. Ini dia, ada si Billy. Mereka mau membantu pada saat proses pembuatan P system. Oke, ini ada apa nih? Jadi teman-teman yang sudah dikalahkan itu mendukung mereka ya untuk terus menang ya. Ini sangat seru untuk disimak nih ya. Glorious Pyramid ya, ini ala-ala si Sarah juga ya, piramid Egypt gitu. Nah, ini dia arenanya guys ya, kayak Coliseum gitu. Jadi mereka tuh harus berpencar untuk melindungi apa gue lupa dah. Pokoknya ada item yang harus mereka lindungi guys biar mereka nggak auto kalah. Itu guys. Ini Super Bidaman milik musuh ya. Timnya si Ijuin. Shadow Bomb ya. Shadow Bomb ini harus mereka lindungin guys ya, kalau nggak meledak dan mereka akan kalah. Ini dia Team Guts. Itu dia Ijuin. Nah, itu dia. Sebentar. Pasti ada yang berbeda. Kau sudah tahu, bagaimanapun pasti berbeda dengan tidak sama. Koenigsegg ini seharusnya namanya itu Koenigsegg Kerberos. Koenigsegg Kerberos gue lupa pokoknya. Itu dia fotonya guys, saya gue dapat dari Google. Dan ini adalah Yunka Unicorn. Gue lupa ini tuh Junker Unicorn. Itu dia foto produk kemasannya yang gue dapat dari Google, Junker Unicorn. Dan tada, kemudian P Bidaman milik Sao Tome, Iron Cyclops. Karena kayaknya punya. Oh iya dong, punya coy, tapi gak punya magazinnya tuh guys. Iron Cyclops, ini dia Bidaman P system. Ini gue udah pasang stiker guys ya, gue udah bikin video shortnya. Kalian scroll aja di channel gue guys ya, nonton guys ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Ini tadi perempuan guys yang punya si Super Bidaman Junker Unicorn. Saya pengen beli guys, pengen ngelengkapin, malah kayaknya nggak bakal bisa deh. Nah, itu dia si Fighting Phoenix-nya si Tamago hancur, pecah gara-gara sama si Ijuin kalau nggak salah ya. Tuh, dia mau ngambil cuman ditembak lagi sama Ijuin sehingga dia keluar arena dan jatuh dan pecah.
Wah, ini bikin penonton pada perasaannya pada tersampaikan ya, pada sedih gitu guys ya. Jagoan mereka, wah tuh tinggal tangan dong kelihatan dari dalam stadiumnya. Dengarlah para supporter tim Guts. Nah, kata si Billy, ada barang yang akan kukirim. Marilah bersama-sama kita panggil Tamago. Mana mungkin terjadi seperti ini. Serahkan saja padaku. Ini keren banget guys. Gue sih pengen nonton animenya malah ya. Ide, nama orangnya temen tuh Ide. Ide, kau sanggup? Percayalah. Jadi dia punya bidaman yang ketapel. Dia akan kirim paket ke si dalam ke stadium itu yang berisi bidaman terbaru, yaitu Battle Phoenix. Itu dia. Ini dia pokoknya berhasil lah digapai sama si Tamago dan mendapat nama baru dari seorang sahabat. Battle Phoenix. Battle Phoenix. Blar, degar. Shoot, kena, kalah. Dia ngadu sama si Konik Kerberus. Degar. Ya itu deh guys. Oke, lanjut jilid selanjutnya. Next, jilid 7. Nah, itu dia ada keamukan kemarahan si Ijuin. Ini dia siapa nih karakter baru juga guys. Gue juga selalu membaca nih guys cerita sebelumnya. Oke, ini ada flashback kenapa ini Ijuin guys. Kok rambutnya beda karena saya dari baik hati jadi jahat guys ya. Orang baik yang tersakiti itu dia guys. Si Ijuin yang memiliki masalah pribadi di masa lampau sama si Sarah, sehingga rambutnya jadi putih kayak apa sih, Gojo Satoru. Oke lah, intinya itu pertarungan di sini sangat mendebarkan ya, saling menyerang dari depan. Tak. Nah itu dia sampai si Sawatome kabur ya karena kalah dari shootnya si Tamago. Gue juga pengen punya guys. Pasti akan keren. Wah, udah keburu ditembak sama si Sawatome. Oke, kita akan ini ada itu dia. Ada bentuk si Koenigsegg Kerberus yang dipasangkan Osgir ngadu sama Wild Wyvern memperebutkan target. Intinya gitu guys, kita skip aja. Itu dia guys ya. Tim Guts sedang bertarung dengan tim, gue lupa, Ijuin lah, yang jahat, yang antagonis. Next. Oh itu dia. Sampai naik ke pundak ya. Oke, kita next. Ini dia si Stark Kerberus versus Koenigsegg Kerberus. Koenigsegg Kerberus ya. Stark Phoenix melawan Koenigsegg Kerberus. Dia memiliki urusan yang belum selesai gitu guys ya di masa lalu sehingga mereka menyelesaikan di arena. Oke. Nah itu dia. Bangkit lah. Aura jahatnya Ijuin. Ayo serang. Oke. Suara apa itu? Oh. Klek. Ini jarinya si Ijuin tuh patah guys. Karena saking mau menangnya. Jadi ada adegan yang agak disturbing ya. Atau ngilu. Jarinya menekan hold parts terlalu keras. Jarinya patah. Tuh guys, Mamar yang sebelah kanan gitulah. Gitu guys ya. Jadi benar-benar ini tuh mainan yang bukan kaleng-kaleng ya. Ini tuh mainan orang bukan orang yang lenje-lenje itulah. Akhirnya shadow bomb-nya si Ijuin kena dan dia jadi tobat. Serius guys, dia jadi tobat guys. Tuh. Jadi dia nggak ini lagi dan dia pelokan. Ini tuh dia cewek guys, jadi jangan salah sangka. Dan dia
gitu. Jadi tobat guys. Maaf, aku telah membuatmu cemas. Akira, oh ya namanya Akira ya, yang punya yang memiliki super bidawan jangkrik unicorn. Wah ya, saya pengen punya guys. Lanjut, di sini ada pengembangan terbaru ya, bidaman perubahan dari si Wild Wyvern menjadi Valiant Wyvern. Pokoknya gitulah, evolusi terus sampai mentok. Nah, tapi karena mereka menggunakan pi bidaman, apa itu? Saya punya guys, warna biru kuning guys, keren banget loh guys. Mana mungkin selain Battle Phoenix, pi bidaman masih dalam penelitian JBA. Tidak mungkin ada bidaman lain yang lain. Tapi sungguh, kalau saja kemampuan kita bisa ditingkatkan. Percakapan demi percakapan. Yoi itu ya guys, tuh. Bidaman terbarunya si Billy. Apakah itu? Itu dia lagi ngadu sama si siapa tuh? Si bidar jalanan ya. Bidamannya apa itu? Jreng, right eagle dan left lion. Ya, sehingga menjadi griffon ya. Inilah partner baruku, Jreng, yang tak terkalahkan ini ya. Cikal bakalnya keras bidaman guys ya. Sepertinya guys ya. Klang. Itu dia battle pakai target kaleng minuman soda yang bekas. Ini kalau digatai, digabung, jadilah 2 bidaman jadi 1. Jreng. Jadi kanan kirinya ada grip guys ya, kayak grip buat Beyblade. Fokus. Hebat. Bidamannya masing-masing bidaman punya hold parts. Gila guys. Nah, ini dia anak pantai. Nah, ini si Sarah potong rambut ya, jadi lebih pendek, jadi lebih maskulin. Dia nemu anak yang terdampar di pantai, dan anak tersebut lupa ingatan kalau dia itu sebenarnya siapa. Nah, di sini ada perubahan terbaru, varian Wyvern. Ini translate-nya diperbaiki ya sama penerbit. Varian Wyvern. Jreng. Kemampuan menembak dengan tangan 1. Ini dia penjelasan sistem terbarunya. Bila pelatuk tengah ditekan, maka hold parts akan menekan. Powering akan terbuka dengan 1 pelatuk. Jadi hanya diperlukan 1 tangan. Bodinya menggunakan bahan WHS, double hold part system. Dilengkapi dengan double power hold parts. Pastinya P parts menggunakan bahan yang canggih. Itu dia bidaman terbarunya si Ganma Nishibe. Lanjut, ini dia battle sama anak yang lupa ingatan yang ditemukan Sarah di pinggir pantai. Dan kalian tahu dia pakai apa? Jreng. Tuh. Itulah. Sekarang Omoidashita, aku ingat. Next, lanjut. Jilid berikutnya, Sugiwa. Ya, ini nggak ada sampulnya. Lanjut ke jilid 8. Nah, itu si Nekomaru ya, tukang tidur ya, karena dia adalah siluman kucing. Gak guys, bercanda guys. Lanjut, Notorious. Baru aja gue ini guys ya, bilang translate-nya diperbaiki. Ini tuh sebenarnya adalah Nautilus Poseidon. Poseidonnya benar. Apa nih? Notorious. Harusnya Nautilus guys. Tuh dia. Betul. Aku ingat sekarang. Nah, klak, ceklek. Apa sih? Malah bongkar-bongkar segala, kata si Ganma. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Pasang rotary drive system. Ceklek. Nah, jadi bisa nembak dengan banyak guys. Nah, ini dia. Ini sangat nggak ngotak ya. Ini gimana caranya battle bidaman gundunya segini banyak guys. Ini kayak telur ikan ya. Oke, kita next aja. Selanjutnya ada apa nih? Kalau begitu kau tahu siapa dirimu? Senyum. Notorious Poseidon. Jreng. Nani? Punya nggak Kanas? Weh, hehe. I have this little green guy.
Ini yang KW cuman ini leg parts ya, sama si ininya tembakannya. Dari yang video yang pertama guys, yang dulu saya pernah punya Nautilus Poseidon yang KW, terus ada Tokped ada yang jual yang ori, cuma minus kakinya doang sama triggernya, saya beli lah. Nanti pasti akan saya saya akan review. Penjelasan itu dia, ada trident rotor, kedua peletuk kiri dan kanan mendorong kelereng yang memutar trident rotor saat tembakan beruntun. Oke lah, kita skip. Ini ada si Nekomaru. Yang layak ikut cuma rival Tamago Tosaka, yaitu Nekomaru Toda. Kamu ngawur ya? Oke lah, pokoknya di sini tuh ajang itu dia, si Billy bisa nembak dari belakang dengan kedua bidaman tanpa melihat. Pokoknya di situ ajang mereka mau ikut perlombaan yang lebih besar, tapi harus 5 orang. Ya guys ya. Nah, ini si bocil kematian ini nembak asal random aja ke atas, tembakan dari kejauhan. Hiat. Dan betapa hokinya. Ya, betapa hokinya. Bidamannya nabrak orang terus kena shadow bomb. Sehingga si Sarah, ini bidama siapa nih yang kena? Ternyata punya si Nekomaru. Meong. Karena kita berpikir dia tuh sangat cupu ya, sangat noob ya. Nah, tapi di sini dikembangkan lagi sama Dr. Tamano kalau bidamana itu yang sekarang dia pakai kurang kuat. Sehingga diproduksikanlah, dirancang bidaman super untuk Nekomaru. Namanya Hunting Lynx. Lynxnya tuh bukan gini guys, ini lynxnya tuh model kayak salah satu spesies kucing hutan gitulah. Itu dia gambar kemasannya, Hunting Lynx. Ini gue pernah megang guys ya, jujur gue pernah megang temen gue, tapi gue nggak punya barangnya. Gue pengen beli guys ya nanti kalau ada yang jual. Inilah bidaman hasil karya JBA Laboratorium 6. Itu dia. Kita next aja terus. Nah itu dia. Oh ini cuman ini apa namanya, filler kalau nggak salah ya. Nah itu dia, ada adegan ini sumpah gambarnya keren banget ya, Imagasiun. 2 orang bidar berlarian di rumputan yang sangat tinggi gitu ya, kayak mau nyari Pokemon gitu guys. Ini kayaknya filler guys ya, ada robot bidaman. Dar! Dan menang. Ini kayak filler si Ganma sama Tamago disedot sama alien untuk mengalahkan musuh. Bla 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 gitulah, filler doang tapi gue baca sampai habis. Nah itu dia, agak lucu ya, ini jreng, ini kayak adegan di Yu Hakusho guys ya. Ada adegan Yu Hakusho ya, si Toguro bersaudara, ada adegan begitu. Ini ngelawan serangga alien gitulah. Terus apa nih? Ini mereka nyamar jadi perempuan karena apa ya? Saya juga lupa. Oh, untuk menangin si Ganma Amani si Beyang palsu. Tuh, tim Guts palsu mukanya Jore Jasa ya. Jelek. Oke, ini dia menang. Lanjut ke jilid selanjutnya, jilid 9. Itu dia disampul lagi sama penyewaan komik. Ini nggak tahu siapa ya, kayak yang punya si Sagittario ya. Beyblade Metal Fight. Ini lanjut lagi pertarungan, ini championship ya. Gue lupa lah pokoknya di pertarungan besar apalah. Nah, itu dia. Terbentuklah tim Guts 5 orang. Tamago, Ganma, Sarah, Billy, dan Nekomaru. Melawan si timnya, saya lupa namanya, yang punya si siapa namanya? Poseidon. Kaito. Ya, itu dia. Ini pertempuran di air. Mereka dikasih perahu yang ngegoes 2 orang, yang nembak 3 orang. Pokoknya yang nembak gitu guys ya. Wah, ini tuh keren banget guys, di jilid ini sumpah. Gila. Nah, di sini si Sarah
menggunakan bidaman yang dikasih sama si Ijuin. Kan Ijuin udah tobat, dia ngasih super bidamana ke si Sarah, yaitu si Koenigsegg Kerberos. Nanti mereka akan fusion dah. Nah itu dia. Lanjut, si Sarah membuka koper yang dikasih sama Dokter Tamano. P-System nih, klek klek, Sarah itu jreng, Stek Kerberos, hasil karyaku bersama Ijuin. Jadi Stuck Sphinx diffusion, digabung formulanya sama si Koenigsegg Kerberos, jadilah Stuck Kerberos. Aneh memang bentuknya guys, tapi saya nggak punya juga. Nah itu dia. Ini tuh kalau di sini udah mulai guys, ini kayak pertarungan bidaman yang mulai di luar nalar ya, agak ngaco. Kok gimana bisa main bidaman di air laut tapi bisa kayak efeknya tuh kayak bom jeger gitu guys ya. Ini udah mulai ngawur nih guys ya. Kayak main Beyblade gitu loh, dragon bikin tornado, bikin angin topan. Itu dia. Dan intinya ini pertarungan sangat keren guys. Ini juga menjelaskan hebat, tembakanku dapat menyamai Tamago. Berarti potensi Stuck Kerberos seimbang dengan Battle Phoenix. Itu dia. Bagian depannya sangat rumit sekali guys ya. Jadi di sini mereka bergantian guys ya. Ada yang diem di batu, ada yang tugasnya ngegoes perahu biar jalan, ada yang bagian ngebacking. Nah ini si Kaito nembak menggunakan Nautilus Poseidon di tengah-tengah air laut. Gokil, bener-bener bidaman air guys ya. Bidaman ikan sapu-sapu kali ya. Nah ini kerja sama tim juga. Ada pose jongkok lagi si Tamago ya, untuk biar shootnya biar sakit banget. Dan inilah mode berikutnya si Stuck Kerberos ya. Ceklek, berubah. Stuck mode Kerberos berubah. Apa itu? Stuck Kerberos nggak cuma bisa power drive saja, juga bisa power curve shot. Nah ini tuh sistem ini pertama kali ya di Super Bidaman, dan digunakan atau diterapkan kembali setahu saya di Crossfight Bidaman dengan nama bidaman itu gue lupa, pokoknya bidamannya warna biru. Itu dia bidaman merak kalau nggak salah guys ya. Saya belum punya. Nah ini perahunya bocor bos, airnya masuk ke perahu kita kena tembak. Itulah, ada harus berpikir ya, memutar otak gimana caranya biar tetap menang. Nah ini perahunya tabrakan. Nah di sini yang makin di luar nalar, ketebur dan ada si Nekomaru sempat ngebantuin ya, menangkis tembakan si Kaito untuk meledakkan shadow bomb-nya timnya Guts. Terus tiba-tiba ada shoot yang sangat sekuat tenaga dari bawah air. Nah nih, itu deh guys, Tamago menahan nafas, udah siap-siap mau ancang-ancang nembak dari bawah, jeger. Intinya dia menang, timnya Kaito kalah. Nah ini ada Super Bidaman Master Koryaku Special. Itu dia juga diproduksi sama Takara ya, buat si itulah. Ini menjelaskan gimmicknya, kalian boleh pause aja pokoknya gitu guys ya. Masih banyak jilid yang harus kita review. Next, volume 10. Ayo, kamu pasti bisa. Itu dia. Nah ini dia, ada si Ganmo. Next, oke langsung aja. Ada karakter baru. Itu dia namanya Ganmo, Tokyo Ganmo, adik kelas Ganma yang dijuluki Sniper 02 ya, Sniper 2. Pokoknya dia awal-awal jahat gitulah, kayak Ijuin.
dan mereka battle lagi, bertempur di pertarungan gitulah, ketemu gitu guys ya. Partnerku adalah jejreng Burning Atlas ini guys ya, super bidaman yang ditembak dengan ditekan dari atas guys, ceker gitu guys ya. Nah pokoknya gitu guys ya, si Ganma bertarung sama si Tokyo Ganmo, adik kelasnya dulu, dan muncullah perubahan setelah Battle Phoenix. Ini tuh namanya apa, gue juga lupa, tapi ini belum sempurna guys ya. Seperti itu ya, apa rancangan dari Dokter Tamano. Nah itu dia pertarungan tim lagi. Ini si Ganmo-nya nembak tuh guys, ditekan gitu guys, krak jeger gitu guys, trak bisa nangkis tembakan si Ganma ya. Tadinya tuh dia cuman di apa nggak dianggap lah sama si Ganma, jadi dia sakit hati gitu, pengen lebih kuat lagi, full power shoot. Bayangin guys, mana bisa bertarung adu kebo ya, sama-sama gundu guys ya, shoot tuh udah kayak ngadu kamehameha anjir tuh guys, makin di luar nalar. Nama juga shonen, nggak usah komentar aja gitu kan. Billy kok pernah memimpin Bargrass. Nah di sini kepemimpinan atau leadershipnya si Billy diterapkan ya di saat mereka split sama si Ganma ya, karena mengurus musuh lainnya. Pokoknya gitu guys, pokoknya keren sumpah lah komiknya guys. Oh itu dia, shoot gila, 9 kelereng cuy, trak 3 orang ya, itu dia. Nah di sini ada mau dikirim lagi paket nih guys ya. Ganma, kamu untung kamu ada di situ. Kikuchi, baru saja ada kiriman dari dokter Tamano ya. Lihat di box sebelah kanan. Jadi ada supply box dikirim guys ya buat si Tamago. Terimalah tipe baru Cannon Source, Mega Cannon Wing, dan whole parts baru Astral System. Jreng. Itu dia, dikirim supply box buat si Tamago. Mana dia? Lahirlah. Jreng. Ini apa? Kalau dipasang akan berubah. Bidamanmu akan menjadi jreng Combat to Phoenix Perfecto Modo. Jreng. Keren banget guys. Ini tuh kayak Justice Ifritnya Keras Bidaman kalau nggak salah ya. Semakin berubah, semakin kuat, semakin kayak monster guys ya bidamannya. Ceklek, tatar. Nah itu dia. Dia cabut dulu si leg partsnya, sambungin. Gue juga belum tahu pasti karena gue belum punya bidamannya. Sudah jadi Combat Phoenix Perfect Mode. Pokoknya di sini si Ganmo kalah lah sama timnya, karena ya begitu guys ya, formulanya mainan Jepang, part baru, kekuatan baru, musuh baru, menang lagi gitu-gitu terus. Ya emang buat dikoleksi guys ya, emang jualan emang Takara ya guys ya, atau Bandai juga ya, sama aja. Nah ini dia melawan sama timnya si Tokyo. Dia ini make si Burning Atlas cuman dipasangin tripod, udah kayak bikin konten. Nah cuman isinya banyak banget guys ya, si magazinnya. Ini orangnya kayak pakai pakaian gitu guys ya. Nah itu dia, semakin tinggi semakin geprekannya guys ya. Ceger, berapa tuh guys, 2, 4, 6, 8 kelereng sekali shoot, gokil. Ini udah kayak ngelempar apa ya, bawa molotov. Itu dia guys ya, bidamanku dibuat secara khusus, ada grip, VSS, tripod, ada tank. Bodi bidaman dipasang pada tripod agar stabil dan dipasang VSS, apa itu vertical shoot system, sehingga dapat menembak dengan 8 bidama atau kelereng ya. Dibandingkan dengan Burning Atlas milik rekan gue yang lain, bidamanku lebih kuat dan tangguh. Ini dia guys ya, final boss. Tapi ujung-ujungnya kalahnya apa ya, ketipu sama shootnya Tamago, sehingga si Shadow Bomb-nya nggak bisa gerak. Itulah dia guys ya.
Jadi dia main taktik juga ya. Jadi kayak benar-benar kayak main battle royale, teman bidaman. Bayangin, Tamago jongkok di belakang batu. Tembakan Cannon Shot akan menghancurkan karang ini. Mana ada mainan, guys, ngancurin batu karang. Ya, mulai di luar nalar. Hiat, ceklek. Blar, tembak. Kayak panah. Shoot. Wah, tembakan hebat, tapi dengan jarak sejauh ini. Nah, ini musuhnya nggak bisa bergerak. Dia bisa bergerak, tapi shadow bombnya nggak bisa bergerak, guys. Tuh, king bombnya tertimbun bebatuan. Celaka, nah itu dia. Dia sempat nge-defense, tapi tetap dia kena tembak. Ceger, blar tuh. Ya pokoknya dia kalah guys sama si Combat Phoenix. Oke, habis. 5 buku lagi. On the go ya, jilid 11. Oke, pokoknya dia menang habis lawan timnya Ganmo. Nah, ini dia ada timnya pengen nguping ya percakapan si Ganma sama Ganmo ya. Dia ngomong kalau dia tuh dulu berbeda, kenapa dia meninggalkan tim tanpa ngomong bla 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 bla. Pokoknya masalah pribadi yang dulu belum diselesaikan kayak si Ijuin sama Sarah. Itu dia muncul lagi si ini dia anak anak tapi ibaratnya berotot si Madoka dan timnya ya Guardian ya. Itu dia. Ada lagi lebih gede malah. Si raksasa yang ada di belakangnya. Namanya Tengu. Nah, ini berubah lagi dari tadi apa ya? Valiant Wyvern jadi Spread Wyvern PX-nya. Sekarang udah berubah lagi dari Bomberman System, Osgear, P System jadi PX. Ini dia. PX. Guys, tuh beda banget kan? Tuh. Beda guys, tuh beda. Ini P System, ini PX System. Ini KW ya, ini si gue lupa namanya. Salamander apa Giga Salamander tapi KW ya. Dulu udah pernah gue review. Itu dia penampakan si Spread Wyvern. Ini menjelaskan part dari metal frame-nya PX. X-frame dari baja, itu dia. Kalau ibarat Beyblade-nya Beyblade Burst Chose itu kali meren guys. Itu guys, ada karakter Tengu ya. Hidungnya kayak hidung Pinocchio. Nah, ini dia Giga Salamander yang tapi udah ditambah sama barrel ya. Gua nggak punya barrelnya. Semoga gue punya ya walaupun KW. Itu dia. Di sini diperlihatkan juga ada sebentar. Ada super bidaman terbaru yaitu si Cool Helios dari ketuanya ini guys ya. Bidamanku Cool Helios. Ini bidaman geprek kalau nggak salah guys ya. Shootnya itu mirip-mirip kayak tadi Burning Atlas. Kalau Burning Atlas itu vertikal, kalau dia geprek guys ya. Nah, ini si Billy berlatih dan si Blast Griffonnya rusak ya. Sehingga otomatis setelah ini pasti ada evolusinya ya yang dibuat sama si Dr. Tamano lagi. Nah, ini ada filler ya. Kalau si Ganma ini kayak dirasuki sama roh jahat yang ada di bidamanya gitulah. Dibantu sama biksu gitulah. Filler doang guys. Nah, lanjut lagi ke cerita inti. Itu dia. Oke, ini gue nggak baca. Ini cuma filler doang. Oke, kita skip. Lanjut volume 12. Let's go. Nah, ini dia. Si yang punya si Cool Helios. Ini yang punya si lupa namanya. Stroke Orochi, siapa gue lupa dah. Pengenalan karakter namanya Tengu Takao ya, bukan Kinomiya Takao. Nah, di sini Billy kayaknya sudah punya bidaman terbaru dah. Betul aja kan? Hebat, great. Kau berhasil Billy. Hebat, kau menang lawan 50 orang. Terima kasih semua berkat bantuan kalian. Apa bidamannya? Itu dia Phantom Eagle dan Phantom Lion. Gokil, ini dia super bidaman terbaru milik si Billy yang sudah PX System.
Ini partnerku, X bidaman model baru. Ya, VX atau X gitulah. Nah, ini dia ada pesawat helikopter yang dimiliki Sarah ya guys ya. Dia ingin membawa semua penonton untuk ikut ngelihat atau nonton pertarungan terakhir mereka. Kalau nggak salah ini dari laboratorium 1 tim Shining Warriors ya. Itu dia. Oh, di sini pertarungan yang kayaknya diganggu sama Dark Master deh guys. Nah, itu dia. Masih sama ya kayak bertarung di piramid atau di laut itu ya. Pokoknya mereka kayak mencari tempat untuk battle gitu guys ya, taktik bersembunyi. Terus kerja sama tim. Nah, muncullah super bidaman terbaru ya guys ya. Karakter baru dari si Tengu ya. Coba lawan bidamanku, Crimson Gigan. Crimson, ini tuh Crimson Gigan ya. Kalau tadi tuh Giga Salamander, kalau ini tuh Crimson Gigan. Itu dia kemasan dari box takaranya yang gua dapat dari Google Gambar. Ya, itu dia guys ya, sama-sama bidaman besar guys ya. Oke. Ini dia gimmick dari si bidaman terbaru dari si Billy. Klek 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 ceklek. Nah, ini dia bisa digatai power mode Phantom Griffon. Gokil. Jadi kayak bidamannya pelokan dari belakang gitu guys ya. Kayak gimana sih? Kayak dua bidaman jadi satu gitu lah. Tuh gitu guys. Begitulah. Lanjut. Nah, itu deh pokoknya kok bisa bidaman bisa nembak tembok nih, udah makin agak di luar apa ya logika ya. Seperti itu. Duar. Oh, itu dia. Ini ada lagi si karakter yang berbadan besar atau berotot. Ini dia adalah si jurusnya dari si Ganma ya, ku balas seranganmu. Hehe. Spread wing open. Jadi ada gimmicknya, ada wing yang kebuka, power shoot. Teng, itu dia si shadow bombnya. Kalau 2 kali kena kalau nggak salah baru kalah guys ya. Oke, di sini sangat kompetitif ya. Nah, di sini ada tembakan curve shoot lagi dari si Sarah ya. Jadi udah kayak Tredagger X-nya Tamiya guys ya. Bisa bidamanya bisa apa ya, nempel atau berjalan di tembok gitu. Nah, muncul lagi. Jadi ini ada karakter guys ya. Dia namanya itu Takeru Kusanagi. Dia memiliki super bidaman namanya Blade Orochi. Ya, jadi pedang ular ya. Warna kuning guys. Itu dia gambarnya dari gue dapat dari Google Gambar. Gue juga belum punya mainannya. Pengen banget sih. Oke. Di sini ada apa lagi? Ada jurus cannon shootnya lagi dari si siapa namanya, si gue lupa nama bidamannya, pokoknya Phoenix-nya Tamago lah, saking banyaknya Phoenix guys ya. Nah, kira ketemu sama si pemimpinnya, bisa nembak di atas melayang guys ya, di atas udara sekali 5 tembakan guys. Gokil memang super bidaman ini. Oke. Intinya begitu. Bidebang badebung. Tuh, ada lagi guys ya posenya si Tamago. Buset, ceger. Seperti itu sampai menghancurkan apa nih? Kayak puing-puing, gila. Kita next. Oke, lanjut guys. Ini jilid ke-13. Ada karakter baru ya, si Striker Gemini ya, yang apa namanya? Dari tim Dark Master gitulah. Nah, itu dia. Pokoknya ada battle lah itu dia. Si Madoka ya guys ya. Sebenarnya Madoka nggak sepenuhnya jahat juga sih guys, ada alasannya. Itu dia, si Tamago tidak lari, dia masih di posenya untuk bersiap menembak. Hiat, aku tidak takut, ayo bertarung. Anjrit. Itulah, kita next aja. Nah, ada spoiler
Nah, jadi ada karakter gitu, ya dia lagi bengong, "Kumohon, langit datanglah, guardian, langit semakin kelam, seperti hatiku." Dia lagi galau, guys. Nah, itu dia. Bidaman ini untukmu, guardian inilah. Bidaman yang akan menjadi evolusinya Phoenix ya, jadi guardian Phoenix. Ya, nanti ya. Jadi ada ceritanya dulu kenapa dia bisa berubah. Pokoknya tuh ada karakter baru ya, namanya saya lupa. Pokoknya dia dari Dark Master ya. Dia jahat ya, dia punya sayap Batman. Dia mengacaukan pertarungan ya. Dia membombardirkan arena pertarungan. Mengacaukan guys ya. Ini namanya siapa ya, saya lupa. Pokoknya ada di pengenalan karakternya. Tuh. Namanya adalah Swin. Ada namanya Banta dan juga Yami dari anggota Dark Master ya. Villain terbaru itu dia. Hey cebol. Itu dia. Jadi si Tamago mau jatuh, dia menyelamatkan Guardian Phoenix ya. Mau jatuh, dia pegang, dia gigit si Phoenixnya yang lama di giginya, dan ada tukang apa namanya pengacau ya, yaitu si Swin ya. Jadi dia tuh adalah tim yang sangat kasar ya, menembak gundu atau bidaman ke tubuh atau ke orang lain ya. Seharusnya nggak boleh guys ya, kayak melukai orang gitulah. Striker sebelum, kata dia apa, "Hey cebol, sebelum striker Gemini meletus, serahkan bidaman itu." Gokil guys, ini dia bidamannya kayak Gundam ya, kayak keras bidaman ya. Gokil, gue juga pengen punya guys. Nah itu dia, bidamannya ditembak ya dari giginya. Bisa gitu ya, terus jatuh, rusak lagi dengan jatuh ke tanah. Bidaman Phoenixnya si Tamago lagi-lagi rusak. Kalau udah rusak udah pasti dia akan evolusi. Nah jadi pada saat si Tamago lompat, dia menyelamatkan Guardian, apa yang dilakukan? Dia nge-shoot. Tar. Jadi wingnya itu dibuka gitu guys. Nembak ke si yang jahat, si Dark Master. Nah setelah itu ini dia, ada penampakan. Ini tuh gue lupa pokoknya, super bidaman namanya apa ya, gue lupa pokoknya nih, tapi nggak terlalu ditonjolkan di komiknya ya. Pokoknya itu dia guys ya, gambarnya itu juga super bidaman sangat langka, dan gaya tembakannya sangat langka ya. Sangat unik, bukan langka ya. Pokoknya dia dari timnya Dark Master gitu guys ya. Tuh, dia membombardirkan, menghancurkan arena bertarungnya ya, tim Guts lawan tim apa tadi, Guardian gitu. Pokoknya setelah itu mereka pada istirahat, pada apa namanya, respawn dulu, berlatih dulu. Nah di sini juga ada Mandoka, dan di sini arc atau cerita berlanjut ke si pemimpin JBA yang berbuat curang ya, yang bekerja sama dengan si kelompok Dark Master. Begitulah. Nah ini ada penampakan bidaman yang dipakai sama siapa gue lupa lah, ini pokoknya bider jalanan lah yang berbuat curang, yang kayak ini cuman udah PX. Itu dia guys ya, gambar dari Google-nya juga saya belum punya. Nah intinya gitu guys. Ini, nah itu dia, dia mengembalikan ini ya ke si Suin ya. Jadi dia berbuat semena-mena ya, menembakkan bidama ke orang yang seharusnya nggak boleh. Dan dari sini ada pertarungan lagi, yang mana si Dark Master ini semakin mereka bertemu sama tim Guts, mereka akan semakin dibukakan pikirannya. Itu dia keajaibannya si tim Guts. Next, 2 jilid lagi, kita ke jilid 14 tuh ada ninja-ninjaan, ada ini ya, ada si Germ kalau nggak salah ya, ada robot bidaman. Nah itu dia si profesor siapalah pokoknya yang jahat guys ya, yang curang ya, yang bukan korupsi ya, apa ya, dia pokoknya berbuat
semena-mena lah mencuri data bidaman. Terus evolusi lagi ya, Wyvern menjadi Flash Wyvern punya si Ganma ya. Terus berubah terus guys, ini ngelawan robot ya yang dikendalikan sama Dark Master kalau nggak salah. Pokoknya inilah tidak terkontrol gitu guys ya, sehingga mereka harus menyerang bagian chipnya untuk mengembalikan kesadaran si robot tersebut ya. Nah itu dia, ini Spread Wyvern-nya diinjak sama robotnya ya, khas banget ya, karena kamu kan udah punya bidaman baru, jadi yang lama dihancurkan saja gitu guys ya. Nah itu dia, jadi dia mau menghancurkan setengah bagian dari chipnya si robot dengan setengah dari bagian bidama yang udah retak atau hancur gitu guys. Masih masuk di akal. Oke, nah di sini ada perancangan terbaru dari perubahan setelah step Kerberos ya, yaitu Power Spin ya. Ini udah sistemnya terbaru dari Dr. Tamano yang dimiliki oleh si Sarah ya. Lanjut lagi. Di sini pokoknya tim Guts tuh udah keluar dari JBA. Dia dan Dr. Tamano dan semua kru itu ikut ke kapal atau markasnya si Sarah ya. Jadi mereka bikin laboratorium sendiri. Jreng gitu ya guys, udah kayak robot Gundam ya. Jadi tuh mainan Super Bidaman itu lebih ke robotik guys ya. Ini dijelaskan ya. Selanjutnya tinggal membuat whole parts. Terima kasih Dr. Tamano. Itu dia. Ada penyusup dari Dark Master. Kalian akan merasakan dahsyatnya kekuatan Gemini. Dia punya 2 Gemini sekaligus ya, kanan dan kiri. Udah kayak si Billy gitu guys ya, Billy penembak gitu. Nah ini dia lagi bertarung sama anak buahnya Dark Master ya, kayak ninja-ninja gitu. Kalau mereka kalah, si lengannya akan terkunci. Nah itu dia, akan terkunci, jadi mereka nggak bisa bertarung kembali ya. Nah di sini si Billy itu ngejar karena dia akan dapat bidaman terbaru yang didapat dari kalau mengalahkan si robot anjing ini guys, atau robot serigala, yaitu si Germ. Di dalam mulutnya itu ada super bidaman yang namanya itu Mirage Eagle. Itu dari E-Unit, sudah bukan PX lagi ya. Terus berevolusi ya, terus berjualan ya. Ini Takara memang ya. Nah, ini ada penampakan super bidaman dari tim Dark Master, itu namanya Burst Orion kalau nggak salah ya. Itu dia gambar tuh gede banget guys, super bidamannya udah kayak itulah, udah kayak buat lotre Jepang gitu guys ya, untuk undian. Itu juga keren banget, pasti jutaan harganya. Buset. Kalau di harga sekarang ya. Nah, itu dia. Tar. Nah, pokoknya di sini Billy melawan si Swin ya, yang dari Dark Master menggunakan Striker Gemini. Nah, itu dia. Mereka itu perang tembak-tembakan ya. Ini SFX ini menggunakan tulisan trak ya, bukan door ya. Kalau door mungkin senpi betulan. Ini saling baku tembak ya, bukan baku hantam, baku tembak cuy. Itulah super bidaman. Nah ini gripnya patah ya dari si Phantom Eagle itu punya si Billy. Udah tau lah kalau bidamannya patah, udah pasti akan evolusi, akan dapat hadiah bidaman terbaru. Itu dia, gokil tuh, main udah kayak ngadu Kamehameha guys. Dah. Itu dia, nama robotnya adalah Germ. Nah ini ada ini guys ya, teknik dia ngelempar bidaman dari atas yang udah rusak, dia tembak pelatuk triggernya terus sehingga bisa nembak dari arah tersebut dan hancur dan kena si robot serigala atau robot guguk gitu, robot anjing guys ya, kena lah. Sehingga dapatlah hadiahnya. Tara, dapat super bidaman yaitu Mirage Eagle.
Ini menurut gue adalah cikal bakal dari bidaman seri battle yang mirip kodok guys ya. Itu dia, ini mirip banget battle bidaman awal-awal. Seperti itu guys ya, ibarat Kuga ke Agito. Oke, selesai. Belum dong. Jilid terakhir. Sorry kalau ini durasinya sangat lama, sorry banget guys. Ini tuh bidaman terakhir Tamago ya. Ini juga musuh terakhirnya bocil nggak jelas. Ini memang endingnya kurang kurang greget ya. Gua harap endingnya itu bener-bener ngalahin Dark Master, ternyata enggak guys. Ada karakter lagi. Ini tuh diterbitin 2002 ya, berarti setahun komik ini dibuat atau diterbitin sama MNC. Ada karakter ini, namanya apa? Madara. Masa bocil pelongo-pelongo gini namanya Madara guys. Gua kira pertama kali karakter di anime itu namanya Madara itu cuma dari Naruto. Ternyata ada dari komik Super Bidaman. Madara mengemban nama Madara, berat coy. Buset dah, Madara, buset. Itu dia si Billy udah menggunakan Mirage Eagle dengan unit ya. Nah, si Tamago juga dapet perubahannya. Hebat. Itu dia. Saya lupa namanya lah. Vanguard ya, Vanguard Phoenix itu dia. Nanti dia bisa berubah modenya menjadi ini. Pokoknya itu ceritanya masih di laboratorium kapalnya si Sarah. Oh ini Dokter Sato yang bekerja sama Dark Master ya. Nah ini semua bidder ngebantu si Ganma dan timnya. Jadi ini makin kesini tuh Ganma udah kayak karakter utama ya. Jadi dia lebih leadershipnya dapet, dia lebih pinter urus tim-timnya gimana biar bisa menang. Kalau si Tamago itu cuman tukang tembok guys ya, tembak obstacle atau tembak penghalang ya, karena terlalu bocil ya untuk sifatnya si Tamago. Kalau si Ganma itu sedikit lebih mature daripada Tamago, jadi lebih kerasa lah karakter utamanya. Kalau si Ganma yang jadi karakter utama ya, tapi kan enggak. Nah di sini dapat lagi paket ya, supply box. Apa itu Ganma? Karena Tamago minta power up, maka kubuatkan ini. Lihat dong. Klok klok krok, jadi Drang Vanguard Phoenix Buster Cannon Mode. Itu deh guys ya. Ini tuh pasti mahal guys ya kalau gue beli mungkin ya. Ini dia guys yang ada di sampul komiknya. Ini juga jilid terakhir. Jadi adalah bidaman Tamago terakhir nih, ada bocil nggak jelas. Dia itu adiknya si Yami guys ya. Dia juga punya bidaman kegelapan, namanya apa gue juga lupa guys ya. Pokoknya mirip-mirip guys ya. Kayak Cool Helios gitulah. Stinger Scorpion ya. Ini bidamannya beneran ada dibikin ya, udah pasti. Nggak kebeli guys. Dia tuh cuman bocil kesepian guys ya. Nah ini dia bermain di arena Dark Master. Cuman ini untuk endingnya, walaupun berasanya cuman kayak lawan bos final bossnya itu bocil pelongo ya atau kesepian. Cuman untuk arenanya gue amazed ya. Gitu guys ya, dia bertarung di arena seperti itu. Arena bertarung di atas bukit, battle crater. Nah ini ada hempasan dari bidaman bisa membelah air coy. Udah kayak Nabi Musa gak sih? Oke, itu dia. Di sini malah si karakter Yami ini kalau nggak salah dia nggak punya bidaman, jadi dia nggak battle. Jadi dia tuh malah ngebahas apa tadi ya? Nih, sebagai pencipta Guardian, Dark Master adalah kumpulan orang yang kecewa pada bidder. Aku ingin sekali menolong orang seperti Madara. Menolong Dark Master. Suin berubah setelah bertarung dengan tim Guts Madoka. Suin jiwanya sudah bukan Dark Master lagi, jadi tuh kayak udah tobat lah dari karakter jahat. Tim Guts bisa lakukan apa yang tidak bisa aku lakukan. Begitu guys. Jadi ada bacot no jutsu ya, kayak Uzumaki Naruto ya si Tamago ini ya. Nah di sini tuh si Dokter Sato itu dia kayak membuat si arenanya menjadi apa ya, sebentar, oh ini
asapnya dikurangin. Pokoknya ini battle lah antara si Madara sama si Tamago. Itu dia. Kakak memang benar, aku tidak suka kau. Cepat lari, permainan dimulai ya. Itu dia. Jadi cuman bocil kesepian, adiknya si Yami guys ya. Nah itu dia. Tebakan beruntun. Kurang berasa ya untuk karakter bos terakhir ya. Kalau di komik sekeren Super Bidaman, Yami adalah pemilik JBA. Itu dia, ada fakta atau plot twist lainnya. Nah setelah itu dokter yang gila ini guys ya, dia membuat arena menjadi sebuah mangkok air. Jadi airnya pada keluar semua, sehingga orang-orang lain pun akan mati, maksudnya tenggelam ya guys ya. Jadi ada air. Itu dia Shadow Bomb. Ayo maju, Madara. Gokil nggak lo? Itu dia. Jadi ada bacot no jutsu juga guys di akhir komik Super Bidaman ini. Dan pokoknya Madara kalah lah, karena dia nggak bisa kabur. Shadow Bomb-nya juga meledak. Dalam lagi-lagi Tamago mau cannon shoot dalam air ya, pakai Vanguard Phoenix cannon mode gitu. Cannon shoot. Gila, membelah lautan. Oke. Dan di sini anaknya cuma nangis doang ya. Kau tidak suka bertarung? Suka sekali. Udah guys, gitu doang. Lawan final bossnya di komik Super Bidaman ini. Udah, semua krunya. Ini penonton yang kayak di komik Fish from the North Star ya. Gaya karakternya. Mereka pada ngebantu peserta-peserta yang hampir mati tenggelam karena perbuatan dokter. Siapa tuh yang tidak bertanggung jawab? Udahlah, gitu doang guys. Dokter Tamano salaman sama Yami. Selesai udah gitu guys, seperti biasa ya. Pokoknya ada pertarungan lagi, terus Tamago ikut guys ya. Dan ini dia halaman terakhir dari komik Super Bidaman. Baiklah, ayo semuanya berjanji. Nah, semua karakter muncul, sampai Dark Master juga udah tobat. Let's be fight. Itu dia guys. Udah promosi komik lainnya. Nah, ini juga ada promosi komik Bakugan dan Bomberman. Oke. Guys. Oke lah, baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya omongin, yang bisa saya review dari komik Super Bidaman ya, Bakyu Renpatsu Super Bidaman terbitan MNC Komik yang diterbitkan dari tahun 2001 sampai 2002 ya, sebanyak 15 buku atau 15 jilid ya, yang mana seperti biasa komik Jepang itu pasti ada yang komik yang di dunia nyatanya itu ada mainan yang diproduksi sama produsen mainan ya, layaknya seperti Beyblade, juga mereknya Takara juga, atau juga Crush Gear ada komiknya, terus Bakugan juga ada ya, ada Tamiya, apalagi pokoknya banyak lah gitu guys ya. Dan semoga sekali lagi teman-teman semoga terhibur sama video ini, dan mohon maaf banget kalau cara saya review atau cara ngomong saya kurang jelas, belibet, mohon dimaafkan guys ya segala kekurangan cara saya bikin konten review komik ya guys ya. Gue tuh cuman pengen nge-review komik yang baru aja gue baca, karena jujur ya untuk ya komik Super Bidaman ini tuh bener-bener gila banget ya. MNC Komik bisa nerbitin komik sekeren ini sampai tamat ya, walaupun di zaman saya masih bocil guys ya. Sekarang saya udah usia kepala 3 dan baru bisa baca ke-15 bukunya ya guys, yang mana gue nih beli udah lama ya, dari 2021 kalau nggak salah. Oke, terima kasih guys. Berikutnya pasti gue akan bikin video review Super Bidaman yang belum gue review, yaitu si siapa kamu namanya? Stax Sphinx sama si yang originalnya si siapa namanya, Nautilus Poseidon ya. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa klik like di video ini dan komen tanggapannya ya, komentarnya tentang apakah teman-teman juga pernah punya mainannya atau punya komiknya,
sampaikan komentar kalian, pasti gue akan respon guys ya. Dan jangan lupa untuk share ke sosial media kalian dan klik subscribe karena gratis. Yang sudah klik subscribe makasih banyak. Oh ya guys, kalian lebih suka karakter bidaman di komik Super Bidaman tuh apa guys? Kalian lebih suka Ganma, apa lebih suka Tamago, atau lebih suka Sarah, atau lebih suka Billy, atau siapa guys ya? Kalian boleh komen aja di bawah. Thanks for watching guys, sampai ketemu di video review komik lainnya. Thanks for watching, bye bye. Mantap Super Bidaman.